Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru MGMP Biologi Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dan Bapak Ibu Guru peserta PPGJ Unsyah Angkatan Kedua Prodi Pendidikan Biologi. Selamat pagi, terima kasih banyak atas waktunya. Di pagi yang indah ini, ya karena di sini tidak begitu panas, juga tidak ada curah hujan, alhamdulillah. Saya akan mempresentasikan PTK atau menyeminarkan PTK saya selama mengikuti program PPGJ. Topik yang saya angkat adalah tentang virtual lab karena memang saya melaksanakan pembelajaran secara daring. Adapun tujuan dari seminar PTK ini yang saya ingin utarakan adalah yang pertama, berbagi pengalaman bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan virtual lab selama mengikuti kegiatan program PPGJ. Yang saya angkat adalah KD terkhusus materi sistem peredaran darah. Yang kedua, saya ingin meminta pendapat Bapak dan Ibu, masukan Bapak dan Ibu, kemudian saran bagaimana agar kualitas PTK saya ini menjadi lebih baik. Karena memang PTK ini dibuat centang peranang karena waktu yang kita gunakan untuk melaksanakan PTK ini juga sangat sedikit, sangat sempit karena setiap satu siklus itu 1 minggu, satu siklus 1 minggu. Idealnya memang PTK itu 1 semester. Baik Bapak Ibu, tanpa membuang waktu Bapak dan Ibu sekalian, saya akan share screen untuk PTK saya. Baik. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah terlihat? Sudah Bu. Oke, baiklah. Sudah Bu. Judul PTK saya adalah penggunaan STEM Virtual Lab pada materi sistem peredaran darah untuk meningkatkan sikap dan hot siswa dalam pembelajaran daring di kelas 11 MIA SMA Negeri 1 Wampu tahun pembelajaran 2020-2021. Pendahuluan. Adapun latar belakang masalahnya adalah pada proses pelaksanaan pembelajaran secara daring terdapat kendala, yaitu sikap belajar yang cenderung menurun selama pembelajaran. Jadi saya merasakan bahwa sikap belajar siswa itu menurun pada saat proses pembelajaran daring, bukan hanya kuantitas. Kalau untuk bicara masalah kuantitas atau jumlah siswa yang berkontribusi dalam pembelajaran, karena kendala akses internet ataupun kendala pemilikan kuota dan lain sebagainya, itu tidak bisa kami kendalikan. Yang bisa dikendalikan adalah kita tingkatkan aktivitas belajar siswanya. Jadi sikap belajar siswanya ini bermasalah dibandingkan dengan pembelajaran luring. Berikutnya, hanya terdapat 10% dari 30% siswa yang terlibat aktif. Nah, dari 10% dari 30% siswa yang terlibat aktif dalam SIGUM, itu tugas-tugasnya itu sangat kurang baik. Ya, LMS SIGUM. Untuk Kabupaten Langkat kita pakai SIGUM, khusus Langkat dan Binjai kita pakai SIGUM untuk pembelajaran non-sinkronus atau unsinkronus. Nah, kualitas belajar juga menurun dilihat dari produk penugasan yang terasa asal dibuat. Jadi asal upload, siswa itu hanya asal upload. Jadi ketika kita koreksi gitu, indikator pembelajaran tidak tercapai. Sehingga hot siswa tidak berkembang selama proses pembelajaran daring melalui SIGUM ini, unsinkronus. Berikutnya, identifikasi masalah. Ada 2 yang saya angkat di sini, yaitu lemahnya sikap belajar secara daring yang dapat dilihat dari kehadiran siswa dan kualitas tugas yang dikirimkan dari SIGUM. Yang kedua adalah keterampilan berpikir siswa yang menurun yang dapat diukur dari produk belajar siswa pada semester ganjil. Rumusan masalah. Bagaimana peningkatan sikap belajar siswa pada pembelajaran sistem sirkulasi darah pada manusia secara daring setelah menggunakan STEM Virtual Lab. Di kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Wampu tahun pembelajaran 2020-2021. Kemudian, bagaimana peningkatan hot siswa pada pembelajaran sistem sirkulasi darah pada manusia secara daring setelah menggunakan STEM Virtual Lab di kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Wampu tahun pembelajaran 2020 dan 2021. Nah, mengapa saya pakai STEM Virtual Lab? Itu di proposal saya sudah terjabarkan karena ada beberapa penelitian baik nasional ataupun internasional yang mengindikasikan bahwa adanya
efektivitas dari penggunaan virtual lab ini untuk pembelajaran daring. Nanti saya akan share ke Bapak Ibu detailnya. Baiklah, saya sedikit ingin mengenalkan ya apa itu STEM Virtual Lab. STEM singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Math, merupakan pendekatan pembelajaran yang terintegrasi pada pembelajaran sains dan matematika dengan melibatkan teknologi dan teknik. Teknik di sini adalah engineering dalam proses pembelajarannya. Nah, kemudian pendidikan STEM berhubungan dengan inquiry ilmiah dengan memformulasikan kegiatan menjawab pertanyaan melalui investigasi untuk menginformasikan siswa sebelum memulai proses pemecahan masalah. Nah, kegiatan STEM ini sudah saya kembangkan juga di MGMP Biologi Februari tahun ini 2020, yang waktu itu saya dapat award dari pemerintah Amerika, yaitu 2019 Global Teacher Grant, karena saya adalah alumni dari iLab. Jadi ini sudah berkembang. Waktu itu kita punya 5 interaktif modul. Nah, untuk virtual lab ini cenderung baru. Walaupun sudah 2 kali saya adakan webinar tentang virtual lab, tetapi saya ingin lebih fokus pada virtual lab dengan mengadakan PTK ini. Berikutnya, apa itu STEM Virtual Lab? Yaitu pendidikan terintegrasi STEM didefinisikan sebagai pendekatan untuk mengajar konten STEM yang terdiri dari 2 atau lebih dominan STEM. Jadi Science, Technology, Engineering, and Math. Science, teknologi, teknik, matematika. Jadi bisa kombinasinya 2. Nah, untuk virtual lab paling tidak ada 2, yaitu sainsnya, teknologinya. Nah, ada juga matematikanya. Jadi dengan virtual lab ini kita melibatkan 3 konteks STEM. Walaupun siswa belum sampai ke tahap engineering, tapi 3 konteks STEM ini sudah terlaksana dengan menggunakan virtual lab, dengan pembelajaran melalui Zoom meeting ataupun pembelajaran sinkronus lainnya. Berikutnya, virtual lab itu adalah produk interaktif pelaksanaan praktik dengan prosedur tahap virtual yang mensimulasikan dunia nyata untuk tujuan pembelajaran penemuan. Jadi virtual lab itu didesain sedemikian rupa dengan teknologi animasi 2G dan 3D untuk memudahkan siswa seolah-olah belajar di dunia nyata. Mereka hanya menggerakkan kursor, kemudian mereka juga mendapatkan hasil yang instan untuk data yang mereka akan kumpulkan. Berikutnya, next, tinjauan teoritis. Materinya yaitu yang saya angkat adalah sistem peredaran darah, karena memang kebetulan ini materi PPGJ saya. Ada tiga virtual lab yang akan saya gunakan, yaitu komponen darah, golongan darah, organ dan sistem peredaran darah, yaitu tekanan darah. Yang terakhir adalah penyakit atau kelainan dan teknologi pada sistem peredaran darah, yaitu penyakit gula darah. Nah, ini yang ketiga ini akan saya webinarkan nanti setelah ini untuk mensimulasikan bagaimana cara menggunakan virtual lab khusus untuk penyakit gula darah. Pertanyaannya mungkin muncul di benak kita, mengapa penyakit gula darah dimasukkan ke dalam sistem peredaran darah? Karena tapi konsep kesehatan gula darah di mana gula darah dihitung berdasarkan glukosa yang terperangkap pada hemoglobin darah merah atau HbA1c. Ini agak berbeda dengan pengukuran gula darah yang biasanya kita menggunakan alat ditusuk di jari. Nah, pengukuran dengan menggunakan alat tersebut, gula darahnya itu hanya diukur berdasarkan komposisi gula darah pada saat itu. Nanti setelah makan, gula darahnya meningkat. Setelah atau puasa, gula darahnya menurun. Nah, HbA1c adalah terobosan baru dalam pengukuran gula darah, di mana persentase HbA1c pada gula darah seseorang yang menderita diabetes dapat memproyeksikan ataupun memprediksi bagaimana kualitas gula darah si pasien beberapa waktu berikutnya atau dalam periode waktu tertentu, berbeda dengan alat yang sering kita pakai di puskesmas. Berikutnya adalah metodologi, ya, lokasi tetap SMA Negeri 1 Wampu, tetapi siswa berada di rumah masing-masing karena kita pembelajaran secara daring. Secara teknis, kami satu kelas itu ada 32 siswa, tetapi saya pilih secara proportif, yaitu 9-10 orang yang mengingat bahwa akses internet di rumahnya lancar, kemudian seluruhnya kebetulan adalah siswi, tidak ada siswa. Oleh sebab itu PTK-nya ini diobservasi adalah datanya personal, bukan klasikal. Jadwal pelaksanaannya sesuai dengan jadwal ditentukan oleh panitia PPGJ. Berikut ini siklusnya, ada 3 siklus 1, siklus 2, siklus 3.
seperti biasa yang namanya PTK ada perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, sampai dengan pada akhirnya di siklus 3 nanti ada diskusi dan pembahasan, terakhir adalah membentuk kesimpulan. HOTS yang diukur itu ada 1, 2, 3, 4, 5, yaitu saya singkat saja. Yang pertama adalah kemampuan observasi, itu kemampuan aplikatif. Kemampuan observasi adalah kemampuan aplikatif, C3 dari ranah taksonomi Bloom. Kemudian mengumpulkan data juga C3 aplikatif dari ranah taksonomi Bloom. Yang higher order thinking-nya atau HOTS-nya itu adalah C6, C4 dan C5 itu terlihat pada saat mereka memproses atau mengolah data, menganalisis dan mengevaluasi berbagai informasi, kemudian membentuk kesimpulan berdasarkan data dan analisis data. Nah, ini akan terlihat di LKPD. Ya, nanti saya akan tunjukkan instrumen yang saya gunakan untuk mengumpulkan data. Nah, ini contoh virtual lab-nya yang untuk golongan darah, yang ini untuk tekanan darah. Nah, yang ini untuk penyakit gula darah, dia lebih kompleks dibandingkan dua sebelumnya. Yep. Dibandingkan dua sebelumnya, dia lebih kompleks yang untuk golongan darah. Mengapa saya menggunakan scaffolding thinking seperti ini? Kita di siklus pertama gunakan virtual lab yang sederhana sekali, yaitu golongan darah. Nah, kegiatannya juga sederhana, siswa hanya mengklasifikasikan golongan darah A, B, AB atau O. Nah, di siklus kedua, virtual lab-nya sederhana, tetapi kegiatannya lebih kompleks. Mereka harus membuat, siswa harus diajak untuk bukan hanya mengklasifikasikan data, tapi juga membentuk rata dan seterusnya. Nah, di kegiatan yang ketiga, ini lebih kompleks lagi, bukan hanya dari virtual lab-nya saja, juga kegiatannya. Nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana analisis HOTS yang saya lakukan pada LKPD siswa. Data dan hasil, karena ini sifatnya adalah personal bukan klasikal, saya bisa ambil secara umum. Di siklus 1, siswa dengan tugas yang baik di Sikum, ada siswa saya yang 10 orang ini saya pilih secara proportif, nilainya bagus. Dalam artian setelah melakukan kegiatan pembelajaran, hasil-hasil pembelajarannya itu bagus, produk-produk pembelajaran itu bagus. Tetapi ketika belajar, tidak memiliki rasa kurang percaya diri dalam mengajukan pendapat atau gagasan dalam proses pembelajaran. Jadi siswanya itu siswa saya interaktifnya itu masih kurang dibandingkan dengan kualitas tugas yang sudah dikirim melalui Sigum. Nah, di siklus kedua sudah kentara perubahannya. Siswa yang pada siklus pertama masih kurang percaya diri telah menunjukkan partisipasinya dalam belajar, seperti memberikan pendapat atau gagasan dan menyampaikan kesimpulan. Nah, di siklus ketiga, sikap siswa lebih ajak. Ajak itu artinya lebih tetap. Selain adanya peningkatan jumlah partisipan, yang tadinya mungkin hanya 6-7, sekarang sudah komplit menjadi 9 atau 10. Walaupun di akhir pembelajaran terkendala signal mereka harus keluar masuk, jadinya hanya 5 atau 6 orang yang bertahan di pembelajaran ini. Karena memang kondisi di sekolah kami atau tempat tinggal siswa adalah topografi wilayah, walaupun kita dapat 30 GB pulsa dari Kemendikbud, tetapi pulsa itu hanya bisa digunakan untuk Zoom meeting, tidak untuk Sigum. Kemudian terkendala signal juga, jadi agak sulit menggunakan yang 30 GB. Jadi sangat wajar bagi siswa kami ketika melaksanakan pembelajaran daring, mereka harus keluar masuk aplikasi. Baik, sebentar Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang mau masuk sebentar dulu ya Bapak Ibu. Oke. Baik, maaf. Nah, dari baik, berdasarkan data dari hasil selain pada sikap, juga terdapat HOTS. Oke, bentar ya Bapak Ibu, saya lagi buka ini, lagi nerima. Baik. Nah, data dan hasil penelitian HOTS siswa diukur dari kemampuan siswa dalam menyelesaikan LKPD sesuai dengan instrumen yang digunakan dan divalidasi oleh ahli. Jadi, rubrik penilaian LKPD saya sudah divalidasi oleh guru PAMO.
Kemudian kesimpulannya adalah telah terjadi peningkatan sikap belajar, kemudian terjadi peningkatan HOTS. Tapi sebelum saya sampai kesimpulan, saya akan tunjukkan dulu bagaimana saya mengevaluasi LKPD siswa. Ya Bapak Ibu, saya membuka dulu laporan saya. Ini contoh LKPD siswa. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Nah, ini contoh Ini contoh LKPD siswa saya yang untuk virtual lab golongan darah. Nah, rubrik yang saya gunakan itu ada di bawah. Ini rubrik sikap. Ini rubrik sikap. Ini saya pakai untuk siklus 1 sampai dengan siklus 3. Kemudian ini saya lihat indikatornya sangat baik, cukup baik, kurang baik. Dilihat dari berapa jumlah checklist yang diperoleh atau indikator yang diperoleh. Berikutnya ini adalah rubrik LKPD golongan darah untuk menilai LKPD-nya. Kemudian LKPD tekanan darah. Kemudian ini LKPD untuk penyakit gula darah di virtual lab. Nah, dengan menggunakan LKPD ini saya nilailah LKPD siswa. Dengan menggunakan dengan menggunakan rubrik tersebut, saya nilai LKPD siswa untuk melihat perkembangan belajar mereka dengan menggunakan LKPD. Nah, ini contoh kegiatan pengumpulan data oleh siswa untuk virtual lab pertama golongan darah sangat sederhana, hanya 1 lembar LKPD-nya. Nah, di bagian pertama, saya melihat bahwa kemampuan observasi siswa sudah mendapatkan skor yang baik, yaitu 3, karena siswa sudah mampu menentukan peranan antigen pada penggolongan darah. Nah, berikutnya adalah pada bagian ini skornya sudah 4, karena sudah bisa mengumpulkan data untuk 10 kali percobaan. Jadi siswanya sudah diarahkan dan dia sudah mampu memasukkan data pada tabel tersebut. Kemudian yang bagian bawah, bagian ini siswa melakukan dengan cukup baik atau skor 3. Grafik batang mewakili semua golongan darah yang dibuat secara tepat, menarik dan dapat terbaca dengan baik walaupun, maaf ini bukan menarik, ini menariknya salah. Sorry Bapak Ibu, ini tercopy saya. Jadi walaupun kurang menarik, jadi ada siswa saya yang menggunakan warna untuk bagian ini, untuk bagian grafik. Nah, sedangkan yang untuk siswa saya yang seperti yang satu ini dia tidak menggunakan warna. Jadi penampilan grafiknya tidak atraktif tetapi sudah representatif ataupun mewakili hasil belajar. Nah, di bagian kesimpulan, bagian ini kosong. Kosongnya bagian ini karena siswa belum mampu membentuk kesimpulan sebagai dari proses kegiatan pembelajarannya. Untuk itu, kemampuan HOTS ini harus ditingkatkan pada siklus kedua. Nah, siklus kedua sudah kita buat sedemikian rupa. Ini LKPD di siklus kedua, lebih kompleks, yaitu, nah ini di bagian ini siswa sudah dapat skor baik karena dapat menghubungkan kontraksi dan relaksasi ventrikel walaupun tidak menyebutkan angka sistol dan diastol. Jadi mendeskripsikan cara pengukuran tekanan darah dengan menggunakan alat sphygmomanometer. Nah, sudah bisa mendeskripsikan kontraksi ventrikel, relaksasi ventrikel, tetapi tidak lupa menyebutkan berapa jumlah angka sistol dan diastolnya. Nah, pada bagian pengumpulan data sudah dapat skor 4, di mana data yang dibuat secara lengkap dan akurat berdasarkan hasil pengukuran dan virtual lab dengan rentang usia yang sesuai. Nah, grafik batangnya sudah lebih baik. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan warna sehingga lebih representatif, maka skornya adalah 4. Nah, yang verification, pada bagian ini siswa sudah dapat kategori 3 karena sudah menghitung rata, tetapi belum mengkorelasikan ataupun menghubungkan antara data dengan informasi yang relevan tentang tekanan darah. Nah, pada bagian yang kesimpulan terakhir, siswa sudah cukup baik, di mana kesimpulan merupakan jawaban persoalan tanpa mengaitkan data pada kegiatan sebelumnya. Jadi ini nggak diceritakan lagi di kesimpulan, dia hanya menceritakan secara general. Nah, ini skornya sudah 3. Untuk skor 3 masih skor baik, berarti siswa harus ditingkatkan lagi menjadi sangat baik. Nah, itu di siklus ketiga. Ini sudah saya buat di siklus ketiga. Di siklus ketiga, ini sudah dapat skor 4 kesimpulannya, karena di siklus ketiga untuk virtual lab
penyakit gula darah, mereka harus membaca grafik. Ini tingkatannya lebih tinggi levelnya, membaca grafik. Kemudian mereka dapat skor 4, yaitu grafik. Mereka dapat membandingkan jumlah penderita diabetes berdasarkan umur antar pria dan wanita dengan menerapkan persentase dan rentang usia yang tepat. Kemudian bagian ini pengumpulan data. Nanti setelah kegiatan webinar tentang virtual lab gula darah, Bapak dan Ibu bisa lihat kompleks sekali data yang harus mereka kumpulkan. Nah, di bagian ini siswa bukan hanya mengumpulkan data, tetapi harus mengklasifikasikan apakah gula darah pasien tersebut normal, prediabetik, atau diabetik. Jadi sangat kompleks kegiatannya. Nah, di bagian yang verification, bagian ini jauh lebih kompleks daripada kegiatan sebelumnya. Karena apa? Siswa harus mengulang-ulang sampai siswa pada akhirnya dapat menemukan asupan glukosa yang tepat untuk para penderita diabetes, sehingga para penderita diabetes itu mendapatkan komposisi gula darah yang normal atau paling tidak prediabetik. Nah, kesimpulannya masih dalam skor baik, belum sangat baik, tetapi sudah lebih baik dari siklus sebelumnya, yaitu siswa mampu membuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari persoalan dan rangkuman dari data dan hasil verifikasi data, walaupun tidak melibatkan berapa asupan glukosa yang seharusnya pasien tersebut konsumsi agar gula darahnya normal. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa telah terjadi peningkatan sikap belajar siswa pada pembelajaran sistem sirkulasi darah pada manusia secara daring setelah menggunakan STEM Virtual Lab di kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Wampu tahun pembelajaran 2020. Nah, telah terjadi peningkatan HOT siswa pada pembelajaran sistem sirkulasi darah pada manusia secara daring setelah menggunakan STEM Virtual Lab di kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Wampu tahun pembelajaran 2020-2021. Sarannya adalah untuk mendapatkan data yang lebih baik, guru dapat melibatkan lebih banyak responden, yakni peserta didik, jika dilakukan pembelajaran secara luring. Jadi ini alangkah baiknya jika kita menggunakan pembelajaran luring agar dapat hasil penelitian ini jauh lebih valid dan bisa digunakan sebagai rujukan. Nah, yang kedua, perlu adanya kebijaksanaan dari kepala sekolah dan pimpinan daerah yang solid tentang memperlakukan kelas daring. Mengingat tidak semua bagian dari wilayah zona merah adalah yang paling terkena dampak. Jadi saya sebenarnya lebih senang pembelajaran itu blended, artinya seminggu di rumah, seminggu di sekolah, dan seterusnya. Tetapi karena kebijakan kepala sekolah di tempat saya mengajar 100% daring, makanya gurunya harus mendapatkan informasi ataupun metode teknik alternatif bagaimana pembelajaran secara daring itu menarik. Demikian Bapak dan Ibu, presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, boleh diajukan. Kritik dan saran yang membangun akan saya sangat butuhkan. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Bu Feni, ada yang mau ditanyakan? Bu Nur? Oh, ini kita terkesima semua ya, Bu Ika. Kenapa? Enggak, artinya complicated banget ya. Maksudnya rumit gitu loh, maksudnya gitu. Berarti itu siswa saya tanyakan apakah berarti itu hanya bisa diakses menggunakan laptop ya, Bu Eka ya? Untuk yang aplikasi tadi itu, aplikasi virtualnya. Begini Pak Jahid, kalau untuk golongan darah dan tekanan darah lebih nyaman siswanya itu menggunakan desktop. Tetapi kalau untuk yang terakhir, yang untuk virtual lab darah bisa diakses melalui handphone. Jadi nanti waktu webinar saya akan beri linknya, jadi Bapak dan Ibu boleh simulasi di handphone masing-masing nanti. Nah, itu lebih comfortable, walaupun yang lebih kompleks, tetapi lebih mudah diakses daripada yang tekanan darah sama yang golongan darah. Nah, begitu Pak Jahid. Oke, pakai browser ya? Pakai browser, pakai apa aja, Google apa bisa. Google, langsung kalau yang golongan darah dan tekanan darah itu pakai desktop. Kenapa? Karena memang displaynya lebih bagus. Kalau pakai handphone agak sangat kesulitan siswa. Sementara yang virtual lab ketiga itu bisa juga diakses melalui handphone. Karena apa? Baik di desktop ataupun di handphone
memang kita butuh kerjaan lebih banyak begitu. Dan memang saya rasakan di siklus ketiga ini saya merasakan agak keteteran karena memang datanya lebih banyak, kemudian kerjaannya lebih kompleks, kemudian proses pengumpulan data dan verifikasi datanya juga jauh lebih banyak. Makanya kemarin video saya mau saya kompres 30 tuh nggak bisa lagi Pak, karena udah sangat banyak informasi yang harus saya informasikan gitu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Loi mau bertanya kayaknya Bu Eka. Pak Loi, silakan Pak Loi. Pak perasaan Loi, ini Pak perasaan Loi, teman kami dari NIS Bapak dan Ibu MGMP. Bapak dan Ibu nanti saya share PowerPoint-nya ya di MGMP dan di grup PPGJ kita, mana tahu bisa jadi referensi, mana tahu. Itu pun kalau dibaca. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan biar kita tutup tentang virtual lab ini? Mbak Deka, kenapa? Oke. Bu Mira, ada yang perlu ini sebelum kita ke simulasi virtual lab untuk penyakit gula darah? Maaf Bu Eka, baru bergabung, belum tahu infonya Bu Eka. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Saya menyadari kita semuanya sibuk, jadinya saya sudah bersyukur sekali Bapak dan Ibu mau bergabung di kegiatan seminar PTK ini yang memang saya pikir PTK kami, jujur PTK saya sendiri itu masih asal-asalan saya buat, jadi sesuai apa yang ada. Nah ini pun saya seminarkan, mudah-mudahan kalau Bapak dan Ibu mau membuat PTK juga tentang virtual lab, bisa kita diskusi, bisa kita curah pendapat atau sharing pengalaman, terutama untuk yang ASN, karena mungkin kita kenaikan bakat pakai PTK kita ya Bu. Gitu dia. Baiklah Bapak dan Ibu, jika tidak ada, kita break dulu 5 menit sebelum kita masuk ke virtual lab untuk penyakit gula darah pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih.